Anime ini menceritakan tentang Alex, seorang bocah yang sedang memancing di sungai yang tenang. Sewaktu sedang memancing tersebut, tiba-tiba saja Alex dihampiri oleh seseorang yang usianya lebih tua darinya. Pria ini bernama Edlis. Kemudian Edlis pun tanpa basa-basi langsung menawari Alex untuk berlatih sihir bersamanya. Alex pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Di luar dugaan, pada percobaan pertamanya, Alex berhasil mengeluarkan sihir api yang dimana dirasa Edlis. Jika orang pertama yang baru belajar kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi Alex mampu melakukannya dengan sempurna dalam beberapa detik saja. Melihat begitu luar biasanya potensi di dalam tubuh Alex, Eldas pun di sini langsung menawarkan beberapa buku sihir untuk Alex membaca dan mempelajarinya dengan baik. Tapi tentunya Alex pun menolak. Menurut Alex, jika membaca teknik-teknik dasar dari buku sihir hanyalah membuang waktu. Ia lebih suka langsung praktek saja. Singkatnya, keesokan harinya, Eldas pun langsung menerapkan beberapa teknik dasar sihir yang langsung bisa dipelajari oleh Alex dengan sangat sempurna. Tapi sayangnya, semua kebahagiaan tidak berlangsung lama. Yang kemudian setelah itu, Eldas pun kemudian berkata pada Alex jika dirinya harus pergi dan mereka harus berpisah, dikarenakan Eldas yang harus segera meninggalkan ibu kota. Alex nampak sedih dengan kabar tersebut. Ia lalu bertanya pada Eldas, kenapa ia mau mengajari Alex sihir. Semua itu dikarenakan ibu Alex yang sewaktu di masa lalunya telah menolong Eldas, sehingga saat ini Eldas pun memiliki hutang budi untuk mengajari Alex sebuah sihir. Sebelum pergi, Eldas juga berpesan pada Alex jika dirinya jangan sampai terjun ke dalam penyihir istana, karena nantinya banyak hal-hal yang bisa merugikan Alex tentunya. Berpindah ke beberapa tahun kemudian, yang dimana sekarang Alex telah resmi menjadi salah satu anggota di sebuah tempat bernama Akademi Sihir Kerajaan. Di sana Alex menemukan sebuah buku album kenangan, yang dimana di dalam buku itu Alex melihat ada wajah Eldas di dalam buku tersebut, menjelaskan jika Eldas merupakan salah satu murid terbaik di masanya dulu, dan Eldas juga telah menjadi penyihir istana kerajaan. Tapi pada suatu hari, entah apa penjelasannya, Eldas pun tiba-tiba saja dibuang dari keanggotaannya menjadi penyihir istana. Hal itu pun membulatkan tekad Alex untuk ia juga menjadi penyihir istana. Tujuannya hanya satu, membersihkan nama Eldas supaya namanya tidak buruk lagi di istana kerajaan. Singkatnya, saat ini Alex pun telah resmi menjadi salah satu anggota dari Partian Pahlawan Penyihir Kerajaan, yang dimana di sana berisikan anggotanya adalah Pangeran Regulus, kemudian ada penyihir wanita cantik bernama Leni, dan kesatria pedang bernama X. Namun, sewaktu setelah selesai menjalankan misinya, Alex telah totalitas juga dalam mengembangkan pekerjaannya kali ini. Pangeran Regulus pun dengan semena-mena langsung memecat Alex begitu saja. Ia jadi merasakan apa yang dikatakan oleh Eldas di masa lalu sewaktu dirinya juga dipecat secara sepihak menjadi anggota penyihir istana kerajaan. Padahal ya guys ya, kalau kita tahu dan kita tonton animenya, di sini tuh ceritanya emang si Alex ini kekuatannya OP banget, dan si Pangeran Regulus ini yang mecat dia sebenarnya nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu sama Alex. Tapi ya mungkin gitu kan, si pangeran ini namanya juga pangeran, dia nggak mau dikalahin keopeannya dari seorang Alex. Mungkin itulah penyebabnya menurut Bang Castello kenapa si Alex dipecat dari Partian Pahlawan ini. Ya udah, kita lanjut lagi ke cerita animenya. Walaupun di sini Alex tetap bersikeras agar dirinya tidak dipecat karena menurutnya ia tidak sepayah yang dikira oleh Regulus. Namun keputusan sang pangeran sudah tidak dapat diubah lagi. Regulus tetap memecat Alex dan tidak ada yang bisa mengubah keputusannya tersebut. Ia menganggap jika Mage ada di Partian pahlawannya akan menghambat pekerjaannya dalam menghadapi para monster di dalam dungeon seperti sekarang. Alex pun di sini hanya bisa diam karena sesungguhnya ia tidak begitu menginginkan posisinya menjadi seorang penyihir istana. Namun karena desakan dan perintah dari sang raja lah, makanya Alex menerima keputusan tersebut. Sementara X dan juga Leni, mereka berdua sebenarnya sama-sama tahu jika Regulus mengambil keputusan yang sebelah pihak saja. Tapi Leni
Lenny dan juga X bukannya membela Alex, malah ia juga mengolok-olok Alex, berkata jika ia adalah partian yang tidak berguna dan memang harus dibuang. Kemudian mereka pun berpisah. Regulus dan yang lainnya pergi meninggalkan Alex begitu saja tanpa memperdulikannya. Walaupun demikian, beberapa hari setelah itu, Alex pun di kamarnya masih rutin untuk bertekad membantu Regulus karena sang pangeran menurutnya harus dilindungi dengan sepenuh jiwa. Hal itu membuat Alex pun mulai menyusun beberapa strategi untuk merancang para monster dalam penyerangan mereka di dalam dungeon. Esok harinya Alex pun berniat memberikan semua catatan kecilnya ke dalam kerajaan. Tapi sesampainya di depan pintu gerbang istana, Alex pun tidak diizinkan oleh masuk. Para penjaga berkata jika izin Alex menjadi penyihir istana telah dicabut oleh sang raja, sehingga membuat Alex pun tidak bisa keluar masuk bebas ke tempat ini lagi. Di sana kemudian Lenny pun muncul dan Alex pun bersikeras pada Lenny memohon untuk memberikan catatan ini kepada sang pangeran. Namun nampaknya Lenny pun tidak peduli. Dengan terang-terangan dan sangat sadar, Lenny menyobek catatan yang sudah susah payah dibuat oleh Alex semalaman. Kemudian setelah itu, Alex pun memutuskan untuk kembali ke tempatnya. Di tengah jalan, ia pun berpapasan dan bertemu dengan teman lamanya bernama Yorha. Dan di sini Yorha pun nampak senang. Yorha langsung memeluk Alex dengan sangat erat karena ia dapat bertemu kembali. Singkatnya, mereka pun mengobrol bersama di tepi sungai. Dari sinilah Alex menceritakan semua yang terjadi kepada Yorha. Yorha pun nampak sangat kesal dengan sikap sang pangeran yang dirasa semena-mena oleh Yorha. Tapi sisi lainnya adalah ia merasa senang juga karena itu artinya Alex saat ini tidak terikat dengan partian manapun. Segera Yorha pun mengajak Alex untuk bergabung bersamanya dalam partiannya. Alex pun pada akhirnya setuju dengan keputusan dari Yorha tersebut. Keesokan harinya, Alex bersama dengan Yorha memulai perjalanan pertama mereka menuju ke sebuah kota yang sangat nyaman, asri dan juga tenang di sana. Yang kemudian, di sini Alex pun teringat kembali pada ucapan Eldas dengan perkataannya yang meminta Alex agar sebaiknya tidak dekat-dekat dengan istana kekaisaran, tapi penyesalan hanyalah akhir. Dan itu artinya sesuatu itu tidak dapat diulang kembali. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota yang mereka tuju. Yorha menjelaskan pada Alex jika di kota ini adalah tempat yang sangat nyaman, tidak rasis seperti ibu kota. Tempat ini juga para petualang sedikit dihargai. Kemudian Yorha pun juga teringat, bahkan untuk menjadikan Alex menjadi satu tim bersama dengan partiannya. Itu artinya Alex harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di guild petualang agar nantinya kelasnya keluar dan ia pun resmi untuk menjadi petualang bersama dengan Yorha. Sementara itu di istana saat ini, Lenny sedang menjelaskan pada Regulus jika saat ini Alex telah pergi jauh meninggalkan kota. Mendengar hal itu tentunya Alex pun sangat disukai jika keberadaannya tidak ada di kota ini lagi. Regulus juga menjelaskan, dulunya ia sengaja merekrut Alex dalam partiannya semata-mata karena Alex disebut anak ajaib oleh orang-orang. Sebenarnya Regulus tidak menyukai Alex dari awal, tapi ya karena sebutan anak ajaib tadi guys, makanya si Regulus ini jadiin Alex dalam anggota partiannya. Lenny berkata pada Pangeran Regulus sebaiknya untuk menggantikan posisi Alex yang sekarang, mereka merekrut saja seseorang yang benar-benar masih berdarah bangsawan asli. Yang kemudian Regulus pun mengiyakan perkataan dari Lenny tersebut karena mereka beranggapan sama jika nantinya para orang-orang yang menjadi bangsawan adalah petualang sejati. Itu artinya petualang mereka akan disegani, ditakuti dan juga dihormati di semua guild petualang. Kembali kepada Alex dan juga Yorha, mereka sekarang sudah berada di kantor guild petualang. Sesampainya di sana, resepsionis pun berkata pada Alex jika Alex tidak bisa mengikuti untuk ujian kali ini dikarenakan Alex yang masih belum bisa
mencapai lantai dungeon dengan level 30 karena Alex tidak memiliki lisensi khusus dari petualang manapun. Dan untuk mendapatkan lisensi khusus tersebut, paling tidak Alex harus mengabdikan diri di guild petualang selama kurang lebih 2 tahun. Tentunya itu waktu yang sangat lama. Yorha pun di sini nampak protes pada sang resepsionis untuk memberikan sebuah pengecualian, tapi sayangnya hal itu pun tidak dapat diterima. Singkatnya kemudian Yorha pun menjadi sangat kesal pada temannya yang memintanya untuk mengurus semuanya, tetapi temannya tidak bisa bekerja dengan baik. Ditambah lagi jika saat ini partian Yorha sudah sampai di lantai dungeon 52. Kemudian setelah itu, Yorha tidak ingin menyerah begitu saja, walaupun Alex tidak bisa ikut masuk bersamanya ke lantai 52, tapi setidaknya Alex masih bisa untuk masuk ke lantai dungeon level 30, dan di sana mereka pun langsung farming, berhadapan dengan monster lebah merah. Jumlahnya tidak sedikit melainkan lebih dari 1. Lalu Alex pun dengan kekuatan yang ia miliki dan dibantu oleh Yorha, menghabisi semua monster yang datang. Lebah merah berhasil ia kalahkan beserta dengan monster cacing besar yang sewaktu itu dirasa sangat kuat, tapi berkat kekuatan sihir dari seorang Alex juga combo dari seorang Yorha, monster cacing itu pun berhasil dikalahkan. Cerita pun kemudian berpindah ke Akademi Sihir. Di sana semua murid pun sedang merayakan kelulusan mereka di hari ini. Sementara Alex bersama dengan para partiannya sedang berada di dungeon untuk menyelesaikan misi mereka di sana. Semua murid pun di sini membicarakan terkait tim partian dari Alex tersebut. Sebab menurut mereka, partian itu adalah partian gila yang tidak pernah mengenal rasa takut untuk menaklukkan lantai dungeon sampai level 68. Karena rekor sebelumnya hanya dicapai dengan titik level 37 saja. Tak lama kemudian, Alex bersama dengan partiannya pun tiba di akademi. Sosok yang bernama Rosa langsung memberikan beberapa peringkat untuk mereka satu persatu dari keterampilan dan juga kemahirian mereka dalam menaklukkan bos di lantai 68. Untuk peringkat keempat diduduki oleh Ornes Ryan, kemudian peringkat ketiga diberikan pada Carissa Anorse, lalu peringkat kedua diduduki oleh Yorha Ellison, dan MC kita menduduki peringkat pertama yaitu Alex Yagret. Singkatnya, usai mendapatkan peringkat mereka masing-masing, 4 partian solid ini pun memutuskan untuk merayakannya. Di tengah jalan sewaktu sedang menuju ke sebuah bar, Alex pun menghentikan langkahnya, berkata kepada 3 rekannya jika sepertinya ia tidak ingin bergabung lagi, dan Alex memutuskan ingin menjadi seorang penyihir istana. Walaupun sebenarnya ayah Alex telah menentang keputusannya ini, dan sosok ayah yang dimaksud oleh Alex adalah sosok guru yang paling berjasa mengajarinya sihir sampai ia se-OP ini, tak lain adalah Eldas. Dan Eldas sendiri pun berpesan jangan sampai Alex menjadi penyihir istana. Tapi semua itu Alex putuskan bukan tanpa alasan yang jelas. Ia sengaja ingin menjadi penyihir istana bukan maksud menentang keputusan dari Eldas, melainkan ia hanya ingin mengubah sistem bobrok yang terjadi di istana saat ini, sekaligus mengharumkan kembali nama dari ayah angkatnya yaitu Eldas. Pada awalnya, Ornes dan juga Carissa pun sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Alex. Karena menurut Ornes, jika mereka berempat bersatu dan bergabung, pastinya akan menjadi para petualang elit yang tidak bisa untuk dikalahkan. Dan Yorha pun di sini berpesan, mungkin suatu hari nanti mereka dapat bekerja sama kembali. Tapi Alex pun di sini hanya tersenyum, seraya menjawab jika ia sendiri juga tidak tahu kapan dirinya bisa kembali menjadi petualang bersama dengan 4 partiannya ini. Berpindah ke masa sekarang, Shin pun kemudian berfokus pada Alex bersama dengan Yorha yang saat ini sedang berada di sebuah bar untuk merayakan kedatangan Alex ke dalam partiannya. Yorha pun di sini meminta Alex untuk makan dan minum sepuasnya hingga mereka pun dapat menikmati hari ini dengan sangat baik. Lalu pada saat minum tersebut, Yorha yang nampaknya sudah sedikit mabuk, ia pun memarahi Alex karena ulahnya beberapa waktu lalu di dalam dungeon nyaris membuat Yorha terpanggang
hidup-hidup dan membuatnya seperti ayam panggang. Jika saja ia tidak segera membuat barrier perlindungan untuk melindungi sekujur tubuhnya. Alex pun hanya bisa meminta maaf karena saat itu ia belum bisa mengendalikan semua kekuatannya secara penuh. Tak lama kemudian Yorha pun tertidur karena ia mabuk. Tinggallah Alex seorang diri yang nampak bingung harus melakukan apa. Kemudian setelah itu datang seorang pria bertubuh besar menyapa Alex. Nampaknya ia juga sudah sedikit mabuk. Pria itu langsung ingin menghabisi Alex, entah apa maksud dan tujuannya. Alex yang secara refleks dan sigap, ia pun segera membentuk sebuah portal barrier perlindungan sehingga kepalanya pun aman dari serangan pria besar tersebut menggunakan botol minumnya. Mendengar suara keributan, Yorha pun terbangun dari tidurnya dan saat ia membuka mata, ia pun rupanya mengenali siapakah sosok pria bertubuh besar di hadapannya. Ternyata ia adalah ketua serikat. Alex juga sangat terkejut dengan sosok ketua serikat yang muncul tiba-tiba di hadapannya. Terlebih tadi, ia berniat untuk menghabisi Alex. Kemudian ketua serikat di sini yang tahu siapakah Alex sebenarnya jika ia adalah mantan penyihir istana. Lalu ia pun memberikan sebuah kartu lisensi jelajah dungeon. Ketua serikat juga meminta Alex untuk ikut dengannya guna menunjukkan semua bakat sihir yang ia miliki. Singkatnya, Yorha dan juga Alex pun ikut bersama dengan ketua serikat ke sebuah tempat. Tempat itu seperti tempat pertarungan mati-matian yang nantinya mungkin mereka berdua akan saling bertarung, menunjukkan betapa kekuatan mereka sama-sama gila dan juga mengerikan. Pada awalnya, pertarungan itu pun berjalan seimbang. Semua serangan dari ketua serikat berhasil ditangkis dan dihalau oleh Alex. Namun di sini pada saat Alex hendak berbalik untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh, sayangnya mananya pun habis. Hal itu pun membuat Alex terkapar tak berdaya. Yang kemudian di sini muncul seseorang yang ternyata ia adalah Ornes. Ornes pun yang menyaksikan semua pertarungan gila ini dari tadi. Ia ikut berkomentar jika sang ketua serikat yaitu Level Stan merupakan sosok pecundang sampah yang sangat payah karena hanya untuk bertarung bersama dengan Alex dalam pertarungan yang tidak benar-benar terjadi. Ia menggunakan sebuah kekuatan suci yang memang merupakan kekuatan andalannya yang dimiliki oleh Stan. Tentunya itu adalah sebuah kebodohan dan tindakan yang sangat tidak bisa dipuji. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa sih guys kalau si Stan ini ngeluarin kekuatan terpendamnya yang memang jadi andalan dia gitu kalau di situasi terdesak. Tapi masalahnya si Alex ini kan ranknya baru F gitu kan. Kalau si Stan udah rank S, ya itu kan kayak malu-maluin aja gitu loh. Masa rank S ngelawan rank F udah ngeluarin semua kekuatan yang dia miliki. Tentunya kan jadi pertarungan yang gak seimbang. Mana kalau mananya si Alex ini nggak habis, si Stan juga pasti akan dikalahin sama si Alex. Tapi ya udahlah, kita lanjut lagi ke cerita animenya. Untuk dapat memulihkan kondisinya kembali, Alex pun dibawa ke ruangan guild. Di sana kemudian Yorha pun bercerita pada Ornes terkait apa saja yang sudah dialami oleh Alex selama 4 tahun ini. Jika sebenarnya saat ini Alex sudah tidak lagi menjadi penyihir istana karena ia diberhentikan atau dipecat secara sepihak. Sontak mendengar hal itu, Ornes pun menjadi sangat kesal dan ia bersumpah akan membalaskan semuanya. Karena menurut Ornes, kerajaan Galdana adalah kerajaan yang sangat angkuh dan juga diisi dengan orang-orang sombong yang tidak bisa memandang rakyat jelata untuk berada dan berbaur di istana. Ornes pun di sini memuji ketangguhan dari seorang Alex karena menurutnya jika dirinya yang ada di posisi Alex, pasti ia sudah tidak kuat lagi untuk menahan semuanya. Tapi ajaibnya Alex mampu bertahan selama 4 tahun lamanya. Yang kemudian setelah itu datang seorang resepsionis bernama Misha yang mencari keberadaan dari ketua serikat saat ini. Stan yang menyadari jika ia dicari oleh Misha langsung menarik Misha dan meminta Misha untuk langsung ikut bersamanya sembari bekerja. Stan juga mengingatkan pada mereka berdua agar sebaiknya tidak mendekati tempat penyimpanan minuman kesayangannya. Namun Ornes pun tidak peduli. Setelah Stan pergi, ia pun mengambil beberapa botol minuman tersebut untuk meminumnya sembari
tadi bercerita bersama dengan Yorha. Dan dari sini Yorha pun mulai menceritakan semuanya. Jika sewaktu Alex masih aktif menjadi anggota penyihir istana, ia sama sekali diperlakukan tidak adil oleh sang pangeran. Dan juga partiannya tentunya. Pangeran melarang Alex untuk membawa pedang dan menggunakan sihir yang ia kuasai. Alasannya adalah jika sihir yang ia kuasai akan menarik beberapa monster mengerikan untuk datang menyerang mereka. Dan satu-satunya tugas Alex hanyalah untuk membawa barang-barang mereka semua, layaknya seperti seorang porter. Parahnya lagi, walaupun sebenarnya dalam partian ini, Alex lah sosok yang paling berkontribusi besar untuk memenangkan semua monster. Tapi pangeran malah berkata jika Alex sebenarnya adalah beban dalam partian mereka, yang menghambat perjalanan mereka juga tidak ada kontribusinya sama sekali. Hal itu pun membuat sang pangeran pada akhirnya memecat Alex saat mereka sedang berada di dalam dungeon, membiarkan Alex begitu saja, tidak peduli apakah Alex akan hidup atau bahkan akan mati dimakan oleh para monster yang berkeliaran di dalam dungeon ini. Setelah Ornes mendengarkan semua cerita dari Yorha, apa yang dialami oleh Alex selama 4 tahun belakangan ini, ia pun sangat marah hingga memecahkan sebuah botol yang saat ini sedang ia genggam di tangannya. Suara keras itu pun membuat Alex akhirnya terbangun dari pingsannya. Bergeser ke tempat yang lain, ada seorang petualang bernama Krista. Peringkat ranknya adalah S, saat ini terluka parah dan sedang diobati oleh Misha. Melihat kondisi dari Krista yang terluka cukup parah, Stan pun di sini berasumsi jika peringkat S saja bisa dibuat seperti ini, maka itu artinya akan memperburuk kondisi dari guild mereka. Jadi intinya tuh gini guys, kalau si Krista ini minta bantuan sama Stan buat ngumpulin banyak orang gitulah pokoknya. Karena tim partiannya Necroma sekarang tuh lagi butuh pertolongan di suatu tempat. Singkat cerita, pada akhirnya sejarah pun kembali terulang. Alex, Carissa, Ornes, dan juga Yorha, mereka kembali membangkitkan partian mereka yang selama beberapa tahun ini telah vakum. Yang itu artinya partian lasting period saat ini telah bangkit untuk menyelamatkan Necroma.